seluruh jajaran takmir Masjid Agung Bangkalan yang kami hormati, serta seluruh jamaah Masjid Agung Bangkalan, baik kaum bapak maupun ibu yang kami hormati. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pagi ini, pagi yang ke-13 di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan, untuk bisa menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan pada tahun ini dan bahkan bisa mengikuti Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Salawat dengan salam mudah-mudahan ditetapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk dan bimbingan beliaulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita diberi syafaatnya oleh beliau. Amin. Allahumma amin. Para bapak jamaah Masjid Agung Kabupaten Bangkalan beserta ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi qadha dan qadar. Ini materi yang saya kira sudah ketiga kalinya saya menyampaikan di majelis ini, karena setiap tahun judulnya kok ya saya kebagian qadha dan qadar. Para bapak ibu sekalian yang kami hormati, qadha dan qadar adalah bagian daripada rukun iman yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril datang dan menyampaikan mal iman, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril balik menjawab, mal mas'ul a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi kemudian malaikat Jibril menyampaikan, iman itu adalah tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Berdasarkan hadis itu, maka ulama menetapkan bahwa iman kepada qadha dan qadar adalah bagian dari rukun iman yang harus kita tanamkan dalam hati kita semua. Bahwa ada qadha dan qadar. Qadar, ketetapan dari Allah. Khairihi, Rasulullah malaikat Jibril menyampaikan, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk itu semua adalah termasuk qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita bertanya, lalu apa qadha dan qadar itu? Para ulama di dalam berbagai referensi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa qadha dan qadar itu adalah sama. Tidak ada perbedaan maknanya. Semuanya bermakna ketetapan dari Allah semenjak zaman azali. Allah mengetahui dan menetapkan semua sesuatu yang terkait dengan makhluknya dalam kehidupan ini. Ada yang membedakan qadha adalah suatu ketetapan azali, qadar adalah kepastian atau ketetapan yang datang kemudian, dalam artian manusia masih diberi kesempatan untuk memilih qadar-qadarnya. Para bapak ibu sekalian yang kami hormati, ada yang menyampaikan bahwa qadha itu
adalah ilmu Allah tentang segala kehidupan yang ada ini, tentang seluruh makhluknya. Allah mengetahui tentang segala sesuatu yang telah, akan, dan sedang terjadi. Qada adalah pengetahuan Allah tentang segala makhluknya. Sementara qadar adalah suatu ketetapan yang diukur dengan kadar-kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam surat Yasin umpamanya kita mengambil sebuah contoh. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wasyamsu tajri, matahari berjalan, limustaqarril laha, sesuai dengan tempat peredaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah ketetapan takdir. Itulah takdir. Takdirul azizil alim. Ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu, bulan qaddarnahu, aku tetapkan baginya, kata Allah. Ditakdirkan bulan itu, qaddarnahu manazil. Ada beberapa peredaran-peredaran yang harus dilalui oleh bulan. Hatta 'adakal urjunil qadim, sampai pada akhirnya setelah bulan itu tuntas melewati manazil itu, 'adakal urjunil qadim, dia kembali seperti tandan yang sudah lama itu. Para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa takdir itu adalah sebuah sunnatullah, sebuah ketetapan yang Allah sudah menetapkan. Setiap makhluknya ini sudah diberikan qadarnya, takdirnya. Matahari ditakdirkan beredar seperti itu, bulan juga begitu, sehingga tidak saling bersinggungan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau qada itu pengetahuan Allah tentang ini semua, tentang semua sesuatu yang terkait dengan makhluknya, tetapi kalau qadar itu adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Manusia umpamanya sudah ditetapkan bahwa dia punya ajal sampai tahun sekian. Ini adalah qadar, takdir, dan Allah sudah mengetahui itu semua semenjak sebelumnya. Pengetahuan Allah itu namanya qada. Sementara qadar itu adalah ketetapan yang terkait dengan manusia itu. Sehingga tidak akan saling mendahului antara satu dengan yang lain. Seperti umpamanya kita mempunyai mobil baru dengan mobil yang lama. Itu tentu berbeda speedometernya. Sesuai dengan dealer sudah menentukan bahwa kata dealer ini kecepatannya maksimal sekian. Itu adalah qadar, takdirnya. Sementara mobil lama itu kecepatannya maksimal sekian. Tidak akan mungkin mobil lama ini meskipun gasnya sudah diinjak dengan sekuat tenaga akan melampaui mobil baru. Karena memang qadarnya sudah ditetapkan demikian oleh pembuat mobil tersebut. Maka manusia juga demikian. Kita juga sudah demikian. Allah sudah menetapkan qadarnya terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan ini, dan masing-masing dari makhluk ini tidak akan bisa melampaui qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah perbedaan antara qada dan qadar. Sekali lagi, qada adalah ilmullah, kata para ulama. Ilmullah. Setelah kita tahu bahwa tadi ada perbedaan, tetapi ada yang mengatakan itu adalah ilmullah, ilmu Allah tentang segala makhluknya. Bahwa Allah mengetahui tentang sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Sementara qadar adalah ketetapan Allah yang terkait dengan makhluknya, di mana Allah telah memberikan qadar terhadap setiap makhluk ini, bahwa ini adalah takdirnya seperti ini, bahwa ini adalah ukurannya seperti ini. Jadi dengan kata lain, qadar adalah ukuran yang ditetapkan oleh Allah untuk semua makhluknya. Yang kemudian kita kenal dengan istilah lain, ini adalah sunnatullah. Qadar itu adalah sunnatullah, yang kemudian para ulama juga membaginya, ada sunnatullah, ada inayatullah. Sebagai contoh umpamanya, ada orang naik pesawat, kemudian pesawat itu pecah. Ini secara qadar pasti meninggal semua itu. Qadarnya. Qadar adalah ukuran yang menurut qadar itu pasti meninggal semua. Nah, itulah sunnatullah. Karena memang itu adalah ledakan yang dahsyat yang kemudian menyebabkan pesawat itu jatuh. Secara qadar ini pasti meninggal semua. Tapi nyatanya ada satu orang yang selamat. Lah inilah yang kemudian oleh para ulama, inilah inayatullah. Qadar itu ada dua, ada sunnatullah dan ada inayatullah. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita semua tetap dituntut untuk berusaha bagaimana kita bisa menentukan pilihan-pilihan qadar kita. Karena qadar itu adalah pilihan yang kita nanti akan ditanya di hadapan Allah sesuai dengan kita memilih qadar kita masing-masing. Ibaratnya kita disuguhi air putih, teh, dan umpamanya minuman yang memabukkan. Kita bisa memilih mana yang harus kita pilih. Apakah minum air putih itu yang menyehatkan, atau kita meminum yang lain? Inilah yang dimaksud dengan qadar. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Allah tahu bahwa kita pada akhirnya memilih sesuatu sesuai dengan pilihan. Itulah qada Allah, pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu terhadap apa yang kita pilih, tetapi Allah memberikan qadar, pilihan-pilihan sesuai yang kita kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah pilihan sebagaimana Allah menyampaikan melalui nabi kita, umpamanya man arada ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsa fi asarihi falyasil rahimahu. Man arada ayyubsata fi rizqihi, barang siapa yang ingin rizkinya diperlancar oleh Allah, wa ayyunsa fi asarihi, ingin usianya bertambah, falyasil rahimahu, maka silaturrahim. Ini bukti bahwa ada qadar pilihan bagi kita, bahwa kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi pilihan kita itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah tentang pilihan kita ini adalah qada, sementara pilihan kita, apa yang kita kerjakan, itu adalah qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memilih ayyubsata fi rizqihi falyasil rahimahu, kita sering silaturahim sehingga rizki kita diperlancar. Bahwa di sana ada pilihan, uktubu ya malaikati, kata Allah, tulislah wahai malaikat li fulan, untuk si fulan ini,
Jika dia bersilaturahim, maka dia umurnya akan bertambah. Jika dia tidak silaturahim, maka dia usianya sekian. Inilah qadar pilihan yang ditetapkan sehingga manusia memilih qadar yang mana, maka itulah yang terjadi. Tetapi akhir dari pilihan kita itu sudah ada dalam qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada akhirnya kita tidak akan terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan kuliah subuh pagi ini. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk dikemas sebagai bahan diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keluarga bukan masalah perkarangan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada seorang paranormal yang bisa menebak bahwasanya kejadian di tahun ini akan terjadi banyak bencana. Bahwasanya di tahun ini akan banyak artis yang bercerai. Itu kan masalah tertentu, masalah yang tidak bisa diketahui kecuali Allah. Tapi pengamalkannya itu belum bisa. Yang pertama, tadi yang kedua adalah tadi hadis yang disebutkan oleh tadi bahwasanya barang siapa yang rajin bersilaturahim yang ingin diperluas hidupnya dan diperbanyak berdoa, maka silaturahim sampaikan silaturahim. Karena dia rajin bersilaturahim, sebabnya ini ada orang yang ditantangkan dengan berdoa, tapi benar-benar dia rajin sering bersilaturahim, maka akan berbanyak menjadi berdoa dan menentang. Terus apa sering bersilaturahim lagi terus diubah lagi. Akhirnya terjadi dengan pola dan pola. Berarti apapun manusia itu yang katanya ada pola atau takdir yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah dan ada takdir yang bisa diubah. Masalah berdoa bukan masalah takdir ya. Apakah ini bentuk takdir yang Allah pada dirinya ketika kita berdoa di dunia, sehingga benar kita bisa berdoa, bisa karena hati bisa berdoa. Mungkin itu. Terima kasih. Langsung. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, masalah qada dan qadar itu kan masalah gaib. Lalu kenapa kok ada orang yang kemudian meramal bahwa tahun ini akan terjadi begini. Oke. Nah itulah makanya dalam Islam kita kan tidak boleh percaya kepada peramal. Kita tidak boleh percaya kepada peramal. Dalam hadis Nabi kalau saya tidak salah, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan, orang yang sok tahu itu. Yang sok tahu artinya peramal kan sok tahu. Jadi maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Jadi kita tidak boleh percaya kepada peramal. Ya nyatanya ini barusan diramal oleh BMKG bahwa Jawa Timur itu termasuk terkena gempa dahsyat. Itu sudah siap-siap semua Surabaya. Sudah ditempatkan lokasi-lokasi pengamanan. Tapi itu juga ramalan. Maka ya alhamdulillah ya mudah-mudahan tidak terjadi. Sampai saat ini alhamdulillah masih aman dan mudah-mudahan terus aman. Mungkin ya berkat kita selalu baca istighfar, maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun
Allah tidak akan memberikan adab kepada mereka selama mereka membaca istighfar, kata Al-Quran. Jadi memang kita tidak boleh percaya kepada peramal-peramal itu. Yang tahun ini akan terjadi bencana seperti ini, tahun ini akan terjadi bala seperti ini. Ya, itu dianggap sebuah ramalan yang kita tidak perlu percaya. Kita selalu optimis berdoa kepada Allah untuk selalu kita dalam kebaikan, sehingga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian yang kemudian dianggap di antara kita ini ada orang yang mukasyafah. Orang mukasyafah itu dianggap orang yang tahu tentang sesuatu yang menjadi rahasia. Tapi biasanya orang mukasyafah itu tidak mengumbar sembarangan. Orang mukasyafah itu tidak seperti kita. Artinya dia selalu berhati-hati untuk berstatement, untuk menyampaikan. Karena memang kondisi ahwal dan makomatnya itu beda dengan manusia biasa. Sehingga dia tidak akan mudah memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian mengundang fitnah seperti hal-hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk yang kedua, qadha itu ada qadha mubram dan qadha mu'allaq. Betul, sebagian ulama membagi qadar. Ya, qadar itu ada istilah mubram, dalam artian itu adalah hak paten yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, itu namanya mubram. Kemudian ada mu'allaq, qadar yang digantungkan. Oleh karenanya maka tadi disampaikan bahwa pada akhirnya qadar itu adalah ketentuan yang ditentukan oleh Allah, dan qadar itu pasti tidak akan berubah. Itu maksudnya qadha mubram. Tetapi qadha mu'allaqnya, seperti tadi sudah disampaikan oleh penanya, bahwa kalau kamu rajin silaturahim, usiamu akan bertambah. Kamu kalau rajin silaturahim, rezekimu akan lancar. Itu seakan-akan kata para ulama, Allah menyuruh kepada malaikat. Jadi takdir yang ada di malaikat, Allah itu menyampaikan, ya malaikat, uktubu li fulan bin fulan. Hai malaikat, tulislah untuk si fulan dan fulan ini, kalau dia nanti rajin silaturahim, maka takdirnya sekian usianya. Kalau dia itu tidak rajin silaturahim, maka usianya 40 umpamanya. Nah, ini namanya takdir mu'allaq yang manusia bisa memilih. Karena manusia ternyata memilih rajin silaturahim, ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi itu, maka dia masuk pada qadar yang satunya itu. Jadi qadar itu pilihan. Ini mu'allaq. Tetapi qadar mubramnya, Allah tahu, sudah ditentukan sebenarnya oleh Allah bahwa usianya sekian. Allah tahu. Allah itu tahu. Jadi ketetapan ajalnya itu sudah ada. Itu qadha mubramnya. Tetapi Allah memberikan pilihan. Nah, itulah perbedaan antara qadha mu'allaq dan qadha mubram tersebut. Jadi kita ini qadar ini pilihan-pilihan seperti tadi itu. Bahwa kita mau memilih jalan yang mana, itulah takdirnya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ketika Umar bin Khattab suatu saat dia mau pergi ke Damaskus dalam misi perang, lalu di depan ini ada desa yang harus dilalui, dan di desa itu sedang terserang wabah taun. Lalu para sahabat yang lain menyampaikan, Umar, kalau kita lewat desa ini desa sedang kena wabah taun. Ini semua tentara akan kena penyakit taun tersebut. Oleh karenanya kemudian Umar menggagalkan lewat daerah tersebut, menghindar, mencari jalan yang lain, bahkan ada yang mengatakan kembali. Diprotes juga oleh sahabat yang lain, kenapa kembali?
Bukankah semuanya itu sudah ada takdirnya? Kata sahabat yang lain. Bukankah semua sudah ditakdirkan oleh Allah? Kalau kita lewat dan kita tidak ditakdirkan, kita akan aman. Tetapi kalau kita menghindar, juga tidak menjamin keselamatan. Umar menjawab, kita lari dari takdir menuju takdir Allah yang lain. Nah, ini bukti bahwa takdir itu ada pilihan. Kita lari dari takdir menuju takdir Allah yang lain. Jadi kita bisa memilih dalam takdir kita sesuai dengan yang ditawarkan oleh Allah sebagai takdir mu'allaq kita. Tetapi takdir mubram kita Allah sudah menetapkan dan itu tidak bisa dirubah. Saya minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Kiai, sekelompok orang bekerja keras mulai pagi sampai malam, tapi ekonominya pas-pasan. Sedangkan mereka yang bekerja santai bisa menjadi kaya raya. Mohon dijelaskan hubungan dengan kodok dan kodok. Kemudian yang kedua, sekelompok orang yang butuh gizi itu umurnya lebih panjang daripada sekelompok orang yang kurang gizi. Karena tadi dijelaskan masalah umur itu masalah takdir. Tapi kenapa ada perbedaan yang kurang gizi dan yang cukup gizi itu lebih panjang yang cukup gizi? Terima kasih. Terima kasih. Ada sekelompok orang yang bekerja mulai pagi sampai malam, tapi nyatanya rizkinya pas-pasan. Ada sekelompok orang yang bekerjanya asal-asalan, tapi ternyata rizkinya luar biasa. Itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan takdirnya terhadap sesuatu seperti tadi yang sudah pada awal disampaikan. Mobil yang sudah ditakdirkan speedonya sekian, dia bisa melaju dengan cepat meskipun gasnya hanya tidak begitu dalam, karena mobil itu adalah mobil yang oleh dealer cc-nya luar biasa. cc-nya luar biasa, artinya 3000 cc-nya. Tapi ada mobil yang cc-nya hanya 1500 bahkan 1000. Meskipun gasnya diinjak dengan sekuat tenaga, tetap tidak bisa mendahului mobil yang sudah cc-nya ditakdirkan oleh dealer tadi itu. Begitulah memang kenyataannya, bahwa kita sudah ditakdirkan sesuai dengan ketentuan Allah, tapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Kata Nabi, i'malu, tetap kita harus i'malu, bekerjalah kalian semua. Fakullun muyassar lima khuliqalah, karena kalian semua akan dipermudah sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kemudian kita pasrah. Memang begitu kenyataannya. Sehingga pernyataan yang sangat kental di masyarakat desa itu, saya sering mendengar, kalau umpamanya manusia itu kaya karena pekerjaannya, saya adalah orang yang paling kaya. Kenapa? Karena saya bekerja mulai pagi sampai malam. Ternyata seperti ini. Nyatanya memang kita bukan ditakdirkan oleh pekerjaannya, tetapi masing-masing qadar itu ada asbab. Ada sebab-sebab yang harus kita lakukan. Itulah yang kita cari
Dalam artian kita tak boleh berputus asa. Kita sudah berusaha, barangkali ini yang ditakdirkan oleh Allah. Karena takdir itu memang persoalan yang gaib. Barangkali ini yang ditakdirkan oleh Allah. Kita berusaha. Mudah-mudahan kita kemudian mengena kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itulah makanya tadi disampaikan itu ada sunnatullah, ada inayatullah. Ini yang kedua. Ada sunnatullah, ada inayatullah. Orang yang tidak makan bergizi, tapi nyatanya usianya panjang. Tapi orang yang makanannya bergizi, usianya pendek. Nah itu ada sunnatullah, ada inayatullah. Takdir itu ada sunnatullah. Menurut sunnatullahnya, orang makan yang bergizi itu usianya panjang. Sunnatullahnya. Tapi takdirnya sudah ada. Tapi ini yang tidak bergizi ini usianya bisa panjang. Nah ini yang masuk inayatullahnya itu. Masuk inayatullahnya. Jadi sebenarnya kalau tidak bergizi, makanannya tidak bergizi, maka usianya tidak akan lama. Tapi nyatanya dia panjang. Nah itulah inayatullahnya. Makanya ulama membagi ada sunnatullah, ada inayatullah. Takdir itu ada dua. Selain qada tadi mu'allaq dan mubram. Ada sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullahnya Allah sudah memberikan sunnatullah terhadap segala sesuatu sesuai dengan kebiasaan. Jadi orang ditembak kena otaknya, menurut sunnatullahnya pasti mati. Pasti mati. Sunnatullahnya. Karena sudah kena otaknya. Tapi nyatanya ada yang hidup. Nah, itu namanya inayatullahnya. Takdir inayatullahnya. Ya, jadi rupanya begitu. Maka kita tetap berusaha kita untuk mencari barangkali di situ adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena takdir itu bisa dirubah, katanya para ulama berdasarkan kepada ayat Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah bisa menghapus segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, wa yusbit, dan Allah bisa menetapkan. Tetapi ingat, wa indahu ummul kitab. Tapi di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu di lauh mahfud sudah tercatat tentang mubramnya orang tersebut. Tapi kita masih bisa yamhullah ma yasha. Kalau kita mau berdoa, kita mau berbuat baik, kita mau mengikuti perintah-perintah Allah, Allah bisa saja yamhullah ma yasha, menghapus ketentuan takdir-takdir kita yang jelek menjadi baik. Wa yusbit, dan Allah kemudian menetapkan wa indahu ummul kitab. Tapi bagaimanapun di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu lauh mahfud. Di sana sudah tercatat semua nasib dan ketentuan kita. Jadi sekali tahu kata ini. Mungkin sudah cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon panjenengan semua memaafkan. Kita tutup acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Allahumma la quwwata ala ta'atika illa bi'anatik, wa la hawla ma'siyatika illa bimasyiatik, wa la malja'a minka illa ilaik, wa la khaira illa yurtaja min yadaik. Ya man biyadihi islahul qulub aslih qulubana, ya man tasawwara fi janbi afihi dhunub ighfir dhunubana, qad atainaka ta'i'in fala taruddana khaibin, waj'alna bifadlika min ahlil yamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya muyassir kull asir, yassir lana kull asir, yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah, wa la tu'asir alaina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.